Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua yang luar biasa, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki, serta selalu bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Andrea Lesmana. Saat ini sedang mengikuti program Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Bespati Indonesia. Kepada sobat semua, salam hormat dan apresiasi dari saya. Saat ini, rekam medis elektronik menjadi perbincangan yang hangat di kalangan fasilitas pelayanan kesehatan khusus sakit. Nah, kira-kira apa yang diperbincangkan? Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat topik manfaat dari rekam medis elektronik di rumah sakit. Sobat semua, saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman pribadi ataupun mungkin ini juga merupakan pengalaman sobat teman sejawat semua, bahwasanya salah satu hal yang menjadi hambatan pelayanan dalam rumah sakit adalah lamanya pengantaran status rekam medis pasien ke poli rawat jalan, sehingga hal ini tidak jarang menyebabkan antrian yang panjang saat masyarakat akan berobat, sehingga hal ini memakan waktu yang cukup lama. Masyarakat sering mengeluh, bahkan terkadang sampai emosi menunggu lamanya waktu panggil pasien dikarenakan rekam medis yang tak kunjung datang. Kemudian data hasil pemeriksaan kesehatan pasien juga tak jarang atau bahkan hilang atau tidak terbawa saat akan berobat, sehingga hal ini juga menyulitkan sang dokter saat akan mengambil tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Nah, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2022 keluarlah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 24 ya, tentunya tahun 2022 tentang rekam medis. Nah, di sini pada pasal 45 dinyatakan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023. Apakah ini jawaban dari segelintir kendala yang ada saat memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit? Nah, ini juga merupakan mungkin pertanyaan yang sedang hangat ya. Dan juga pembangunan rekam medis elektronik ini di sebuah rumah sakit tentunya membutuhkan tantangan tersendiri, dinilai dari aspek finansial, pentingnya bagi sebuah rumah sakit untuk menghitung biaya yang akan dibutuhkan untuk membangun rekam medis elektronik. Nah, di sini juga harus menyiapkan infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, semua layanan kesehatan, jaringan kabel, listrik, sistem pengamanan, konsultasi dan pelatihan. Dan juga harus menyiapkan aspek sumber daya manusianya. Semua tenaga terkait pelayanan harus dipastikan mampu mengikuti perkembangan zaman yang komputerisasi. Nah, kemudian jika rumah sakit memiliki anggaran terbatas, ini tentu akan menjadi aspek yang sulit dalam pembangunan rekam medis. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sebuah kata bijak dari Richard Marcinko. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Nah, semua orang memang tentu ingin hidup yang mudah, sehingga terkadang ya perubahan-perubahan itu memang sangat memberatkan kita. Namun di sini dalam menerapkan atau perkembangan ke depan, kita harus mampu beradaptasi, mengikuti perubahan-perubahan yang ada agar tidak tertinggal dan juga mampu untuk bersaing. Jadi Brian Dyson mengatakan, jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Dan kemudian menurut Robert Collier, kesempatan kamu untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan kamu pada diri sendiri. Begitu menurut kata bijak yang disampaikan. Jadi kita tetap harus berusaha untuk mengembangkan diri ya. Kita ketahui bahwa saat ini semua serba teknologi, banyak aplikasi di mana-mana. Bahkan saat ini dunia kesehatan juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dalam hal untuk memudahkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Tentunya utamanya ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyadari perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan, sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Nah, kemudian yang ingin saya
sampaikan apa sih itu rekam medis, kemudian apa juga itu rekam medis elektronik. Nah, berikut akan penyampaian akan saya jelaskan. Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya yang diberikan kepada pasien. Kemudian apa sih rekam medis elektronik? Ya, rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara rekam medis. Nah, rekam medis menjadi salah satu hal yang penting bagi fasilitas pelayanan kesehatan, utamanya rumah sakit, karena berkas ini karena rekam medis ini berisikan catatan lengkap serta identitas pasien seperti ya itu tadi identitas pasien, informasi klinis, kemudian riwayat medis, transfer rekam medis dan juga rujukan. Nah, ini masuk ke poinnya ya terkait manfaat penggunaan. Apa sih itu manfaat menggunakan rekam medis elektronik? Nah, selain kemudahan, banyak manfaat yang bisa kita rasakan dengan penggunaan rekam medis elektronik ini. Kemudahan dan manfaat ini tidak hanya bisa dirasakan oleh staf dan tenaga medis lainnya, tapi juga dapat dirasakan oleh pasien. Nah, berikut ini kan kita bahas mengenai manfaat daripada penggunaan rekam medis elektronik di rumah sakit. Yang pertama, efisien dan tidak menghabiskan banyak tempat, di mana rekam medis konvensional atau yang umumnya saat ini yang masih menggunakan kertas itu membutuhkan banyak sekali kertas untuk mencatat setiap kondisi dan keluhan pasien saat kunjungan. Belum lagi jika dokumen menumpuk bertahun-tahun dan sulit dicari sehingga pasien harus mendaftar ulang, tentu ini akan semakin banyak dokumen yang ganda. Nah, kemudian adanya rekam medis berbasis elektronik ini akan membantu untuk penyimpanan data-data pasien secara efisien dan terintegrasi. Selain terintegrasi dalam satu aplikasi saja untuk semua pasien yang ada. Kemudian yang kedua, praktis bagi pasien maupun fasilitas kesehatan, tentunya rumah sakit. Penggunaan sistem ini digital ini akan memudahkan pendistribusian dokumen pasien di saat berobat antar klinik ataupun antar fasilitas kesehatan atau rumah sakit tentunya. Pasien yang sudah mendaftar secara digital dapat dipergunakan untuk proses pengobatan berlanjut dimanapun dan ya, mempercepat pelayanan. Nah, pasien berobat jalan yang mungkin harus menjalani tindakan medis di berbagai tempat, nah ini pastinya akan kesulitan ya jika harus membawa berkas ataupun dokumen riwayat kesehatan. Hal ini tentu mengakibatkan keterlambatan pendistribusian data pasien yang berimbas pada penundaan pelayanan dan tindakan kesehatan untuk pasien. Nah, ini seperti pengalaman yang saya alami tadi nih. Padahal sebenarnya idealnya pelayanan dan tindakan medis yang dibutuhkan pasien harus tepat sasaran dan tidak boleh tertunda. Salah satu kemudian yang diberikan rekam medis adalah membantu mempercepat pelayanan pasien. Yang keempat, ya ini dia, semua tulisan tentu pastinya jelas terbaca ya. Nah, kita sering sekali pasti pernah mengalami kesulitan ya membaca tulisan-tulisan data medis yang ada. Ya, karena kita ketahui lah bagaimana tulisan-tulisan selama ini yang kita baca kadang sulit untuk dimengerti, ataupun juga dalam hal mungkin ya apoteker kesulitan membaca resep dan lain sebagainya, sehingga dampak yang dirasakan pada sistem konvensional ini tentu sangat mengganggu. Nah, dengan sistem rekam medis elektronik ini dengan berbasis digital tentu akan membantu dokter atau petugas kesehatan lainnya melakukan input data lewat ketikan sehingga semua tulisan jelas terbaca baik oleh pasien dan proses pengkodeannya, penyakit juga dapat terbaca dengan jelas. Dengan begitu kesalahan pun bisa dihindarkan atau dapat diminimalisir terkait hal tersebut. Nah, yang kelima, pencarian data lebih mudah dilakukan dan tidak ada kesalahan letak dokumen. Kita ketahui staf rekam medis ini terkadang sulit untuk mencari rekam medis yang ada karena tertumpuk ataupun sudah lama berkasnya sehingga ya sangat sulit. Namun dengan rekam medis elektronik ini cukup dengan mengetikkan nomor untuk rekam medis, kodenya, data medis pasien,
kolom pencarian, lalu seluruh data yang bertahun-tahun bisa dapat diakses, sehingga ini tidak ada lagi rekam medis yang ganda, dan itu tentu sangat memudahkan. Kemudian yang keenam, keamanan dokumen rekam medis. Nah, ini juga tentu harus kita perhatikan. Rekam medis berbasis elektronik ini harus mendukung kerahasiaan dengan sistem yang mendukung, sehingga tidak sembarang orang dapat mengakses isi rekam medis ini. Di mana kehadiran rekam medis elektronik ini mampu memberikan dampak besar bagi fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari operasional, bisnis, dan pelayanan pasien, implementasi rekam medis, dan lain sebagainya. Kemudian transformasi digital ini juga harus kita perhatikan dan harus disikapi dengan bagaimana cara memilih teknologi yang tepat dalam penerapan rekam medis elektronik ini. Nah, karena itu teknologi yang dipakai harus memiliki output yang baik, seperti rekam medis harus aman. Nah, misalnya harus aman, hanya bisa diakses oleh dokter pemeriksa yang memiliki login maupun password. Selain itu juga revisi rekam medis hanya bisa dilakukan melalui supervisor ataupun dokter yang memiliki password khusus dan sesuai dengan hak akses tertentu. Kemudian rekam medis juga harus informatif. Data SOAP-nya, subjektif, objektif, assessment, planning harus clear and correct dan complete atau 3C, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian rekam medis juga harus efektif dan efisien. Ini tentunya pasti ya, itu efektif dan efisien. Data rekam medis ini tidak boleh ada redundasi atau double record. Kemudian harus single registration number system. Dan karena itu harus memakai barcode sistem penomoran rekam medis, sehingga ini tentu lebih memudahkan, menggampangkan. Kemudian rekam medis juga harus menjadi suatu pelayanan yang prima. Proses registrasi dan pelayanan kepada pasien lebih bermutu, cepat dan akurat, sehingga pasien merasa puas sehingga mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Oke, pada akhir kesimpulan, jika kita nilai dari sisi kemanfaatnya, mempertimbangkan semua keuntungan dari faktor benefit dan cost, serta secara umum rekam medis elektronik ini akan meningkatkan kinerja serta profesionalisme pusat pelayanan kesehatan itu sendiri. Bagi pasien yang berkunjung akan menikmati kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan pelayanan kesehatan. Bagi tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat, dengan adanya rekam medis elektronik ini memungkinkan diberlakukannya standar praktek kedokteran yang baik dan benar. Untuk pengelola rumah sakit sendiri pun, rekam medis elektronik ini tentu akan menghasilkan dokumentasi yang akuntabel dan auditable, sehingga akan mendukung koordinasi semua unit yang ada di rumah sakit itu sendiri. Di samping itu, dengan adanya rekam medis elektronik ini akan membuat unit akan bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenangnya. Demikian sobat semua, sedikit pembahasan topik mengenai rekam medis elektronik. Semoga dapat membawa perubahan pemahaman tersendiri bagi kita. Terima kasih, salam hormat dari kami buat sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.